Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim Radio Network. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda di pagi yang segar ini? Senang sekali saya Abdul Qor hadir menyapa Anda dalam program tamu kita. Mitra Muslim, sosok seorang anggota polisi di Lamongan, Jawa Timur bernama Aibda Purnomo belakangan ini hangat diperbincangkan publik ya. Beliau ini menjadi sorotan atas aksi kemanusiaan yang sering beliau lakukan saat menjalankan tugas. Nah, aksi-aksi yang beliau lakukan tentu turut juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari instansi Humas Polda Jatim dan juga Divisi Humas Polri. Menarik nanti untuk kita ceritakan ya. Dan mitra Muslim, Aibda Purnomo kerap membantu para tunawisma yang ia temui di jalan. Selain itu, para penderita gangguan jiwa atau ODGJ ya juga turut mendapat perhatian dari beliau. Mulai dari memberi makan, memberi pakaian yang layak hingga mempertemukan mereka dengan keluarga yang lama terpisah. Nah, mitra Muslim, inilah tamu kita pagi hari ini, Aibda Purnomo, Panit Lantas Polsek Taman Polres Lamongan, Jawa Timur. Kita sudah terhubung bersama beliau. Assalamualaikum, Aibda Purnomo. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah akhirnya tersambung ya. Oke, Aibda pagi hari ini masih bertugas di kantor ya? Ya, masih tugas masuk malam nih. Baik ya. Nah, ini Aibda, ini saya sendiri salah satu di antara subscriber dan juga penikmat konten-konten dari Aibda Purnomo. Ini boleh tahu di awal perbincangan kita, sejak kapan sih jadi YouTuber? Dan ada cerita apa di balik pemilihan nama channelnya Purnomo Belajar Baik? Ya, jadi untuk jadi YouTuber baru 3 bulan. Baru 3 bulan? Iya, baru 3 bulan. Aha. Oke. Kemudian nama YouTube-nya Saya sendiri Purnomo. Oke. Ya, nama sendiri kan Purnomo. Terus kenapa kok menggunakan Purnomo Belajar Baik? Karena kita tidak akan pernah selesai. Kita harus terus belajar baik sampai ajal menjemput. Ya. Oke. Ini saya tengok subscribernya sudah cukup tinggi juga ya. Abda mengatakan YouTuber 3 bulanan ini ya. Sudah 346.000 subscriber dengan 34 juta views. Ya, ini luar biasa sebenarnya. Bagaimana Anda bisa mencapai jumlah yang besar itu, Aibda? Yang jelas semua ini tidak kebetulan, Mas. Jadi ini semuanya termasuk rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh saya cerita awal mula bikin konten? Boleh dong, itu yang kita dengar ceritanya, itu yang pengen kita dengarkan ya. Ya, jadi gini, alhamdulillah selama 5 tahun ke belakang saya bersama teman-teman mendirikan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Berkas Bersinar Abadi. Lah, di saat pandemi sekarang ini, jujur untuk donasi yang masuk sangat berkurang jauh. Sedangkan kami, alhamdulillah dikasih amanah untuk merawat kurang lebih 100 adik-adik yatim piatu. Kami juga melaksanakan bedah rumah. Kami juga memberikan beasiswa untuk adik-adik mahasiswa. Lah, saya punya anak yang paling besar SMA kelas 1 tuh. Bilang, "Pak, bikin aja konten, siapa tahu bisa untuk bayar gaji guru, untuk donasi bulanan." Lah, saya di situ pertama sih kurang yakin, namun ternyata rencana Allah itu sangat luar biasa. Jadi sekarang untuk bayar gaji guru yang per hari ini sudah ada 8 orang, kami sudah nggak kebingungan lagi. Untuk ngasih santunan adik-adik yatim piatu yang setiap bulan kami sisihkan 300.000, kami sudah tidak sudah nggak khawatir lagi. Kami juga punya ojek, Mas. Jadi alhamdulillah setiap pagi kami mengantarkan kurang lebih 42 adik-adik yatim dan piatu serta duafa yang ada di 6 kecamatan di Kabupaten Lamongan. Masya Allah. Dan itu setiap bulan. Dan itu setiap bulan. Ojek-ojek itu kami amanai bensin 150, untuk adik-adiknya 150 juga. Jadi
setiap bulan kami memberikan 300 kepada 16 relawan ojek gratis. Alhamdulillah dengan konten itu kami memang benar-benar gunakan. Dan alhamdulillah juga saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, bahwasanya dengan adanya konten itu insya Allah tahun ini kami akan mendirikan satu masjid, satu pesantren lansia. Insya Allah, mohon doanya. Masya Allah. Ya, Mitra Muslim, kalau Anda mungkin baru mengenal Aibda Purnomo, ini sebenarnya sudah cukup viral ya. Beberapa konten, saya yakin Anda pernah menontonnya. Kalau belakangan yang paling rame dan cukup banyak diperbincangkan orang itu adalah ketika beliau memberi kejutan hadiah motor untuk guru di pedalaman Jombang. Betul ya? Aibda Purnomo ya? Pak Guru Andi ya, betul ya? Nah itu saya yakin Mitra Muslim pernah menontonnya ya, karena ini cukup viral di berbagai grup WhatsApp, juga di posting di Facebook juga cukup banyak yang menontonnya. Nah ini adalah sosoknya ya, Aibda Purnomo. Beliau ini bertugas di Polsek Babat Lamongan ya. Oke. Jadi dan tadi itu bahwa ide bikin konten YouTube itu justru berawal dari anak Anda ya, dan tadi sempat mengatakan bisa monetisasi, dapat duit. Jadi sudah bisa menghasilkan uang nih dari konten YouTube-nya Purnomo Belajar Baik. Siap. Jadi gini Mas, saya jadi polisi udah ada gaji, istri saya bidan juga sudah dapat gaji. Lah, alhamdulillah memang sepersetujuan istri, semenjak saya jadi Babin Kamtibmas, jadi seluruh uang saku yang diberikan oleh negara kepada saya, seluruhnya saya gunakan untuk membantu sesama. Namun setelah kami bikin konten YouTube ini makin luar biasa Mas. Hasilnya, alhamdulillah yang terakhir, kemarin kami bedah rumah, kami sisihkan 20 juta. Terus kemarin ada bapak-bapak sakit, kita sisihkan 20 juta juga. Jadi kalau sekarang kalau kita ketemu orang-orang yang sakit, sesuai kesepakatan dan niat, per satu orang insya Allah akan kita sisihkan 2 juta. Masya Allah. Oke, ini cerita yang menarik ya Mitra Muslim, karena saya juga mengikuti cerita beliau. Gaji yang beliau terima itu sebagian disisihkan, mulai dari membangun rumah pintar buat anak yatim piatu yang saya tahu ya, dan ya. Terus kemudian juga ikhtiar usaha lain juga dilakukan. Bahkan atas usulan anak juga membuat channel YouTube, barangkali bisa monetisasi begitu. Oke. Dan boleh tahu tidak sih dari monetisasi bisa dapat berapa dari YouTube? Seru nih. Jadi ini disebutkan nih nominalnya. Boleh dong, ini pasti informasi yang juga ditunggu-tunggu oleh Mitra Muslim, karena Anda ini sosok yang inspiratif. Polisi yang mengayomi, melindungi itu nampak betul dari Anda ini, Dan. Boleh berbagi cerita dong. Ya, mohon maaf, bukan bertujuan apa-apa. Namanya juga saya manusia, masih banyak kekurangan, masih banyak mungkin iman kita naik turun. Saya cuma mohon doanya, mudah-mudahan Allah selalu menjaga niat kami sekeluarga, niat kita semuanya. Untuk bulan kemarin, alhamdulillah kita sudah hampir dapat 180 juta. Oh, Masya Allah ya. Dari konten yang sebenarnya sangat inspiratif ya. Siap. Jadi makanya setelah kita tahu dapat segitu banyak, alhamdulillah kemarin kita gunakan untuk beli tanah, sekaligus kami akan bangun pondok lansia Mas. Jadi target kita pondok lansia bulan depan sudah bisa digunakan. Jadi kegunaannya pondok lansia itu kami berharap mungkin orang-orang terlantar di jalanan yang kondisinya sakit, mohon maaf nih ya, mohon maaf, mungkin dimasukkan ke salah satu yayasan atau apa gitu nggak diterima. Masalahnya kan harus sehat, tidak boleh sakit. Namun insya Allah kami akan terima. Dan seluruhnya kami akan tanggung gratis, yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah dengan adanya konten ini, mulai bulan ini kami akan memberikan beasiswa kepada 20 adik-adik mahasiswa. Yang tujuannya nanti mudah-mudahan ini bisa dikembangkan. Ini bisa dikembangkan, bisa bermanfaat untuk siapa saja. Per satu semester, per satu tahunnya, satu calon mahasiswa atau mahasiswa aktif, insya Allah akan kita kasih beasiswa sebesar 6 juta.
Oke, Ya baik. itu Masya Allah. belum untuk guru ngajinya, belum untuk adik-adik yatim. Yang jelas Allah semuanya yang Mhm. Oke. ngasih ini Mas. Allah semuanya. Kalau saya ngasih memang harus dikembalikan lagi ke jalan Allah Betul, biar kita betul. tambah dikasih lagi, tambah dikasih lagi. Masya Allah, ini seru kalau kita belajar bagaimana membangun jiwa peduli dan juga menjaga keikhlasan kita. Nanti kita akan obrolkan di segmen berikutnya ya, Aibda Purnomo dan juga Mitra Muslim. Ini adalah sosok inspiratif yang memang saya pilih untuk juga bisa berbagi inspirasi dan juga motivasi kepada Anda ya, seorang sosok polisi yang viral. Beliau sangat peduli dengan masyarakat ya. ODGJ yang barangkali kita enggan memandangnya apalagi mendekatinya, beliau malah mendekatinya, merawatnya, bahkan juga mempertemukan dengan keluarga yang sudah terpisah puluhan tahun. Nanti kita akan dengarkan cerita bagaimana serunya berkegiatan sosial dalam aksi kemanusiaan seperti ini bersama Aibda Purnomo. Tetaplah bersama tamu kita, kami segera kembali. Ada masih bersama kami Suara Muslim Radio Network dan Mitra Muslim. Tamu kita adalah Aibda Purnomo. Beliau ini adalah Panit Lantas Polsek Babat Polres Lamongan, Jawa Timur, yang saya undang untuk ngobrol memberi inspirasi kepada Anda tentang aksi kemanusiaan yang sudah beliau lakukan ya. Kalau Anda sudah menikmati channelnya di Purnomo Belajar Baik, Anda akan banyak dapat tontonan kemanusiaan yang menarik ya, bagaimana beliau merawat dan juga mengembalikan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ya, gelandangan begitu kepada keluarganya. Masya Allah, sangat haru, sangat menyentuh hati dan luar biasa. Belum lagi aksi-aksi yang lain ya, beliau juga mendirikan Rumah Pintar Insan Madani, kemudian ada juga ojek gratis dan juga uang saku buat anak-anak yatim dan duafa. Menarik sekali. Ini luar biasa. Anda boleh juga berkontribusi ya. Nanti saya bantu kalau Anda ingin juga menjadi bagian di antara mereka yang berkontribusi buat kegiatan-kegiatan sosial dan juga amal yang dilakukan oleh Aibda Purnomo bersama dengan yayasannya, Yayasan Berkas Bersinar Abadi. Baik ya. Aibda Purnomo, boleh dong berbagi cerita siapa saja sih di balik aksi-aksi sosial dan juga kemanusiaan yang sering Aibda lakukan bersama dengan rekan-rekan yang ada di Yayasan Berkas Bersinar Abadi. Siapa saja, Dan? Ya, jadi mohon maaf mungkin karena banyak sekali yang bergabung, jadi mungkin kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang amin, pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada istri anak saya yang selalu ikut mendukung. Saya mengucapkan juga kepada relawan kami Yayasan Berkas Bersinar Abadi juga para donatur, dan yang terutama saya mengucapkan terima kasih nih Mas. Alhamdulillah beberapa kali sudah ada 3 pergantian Bapak Kapolres, itu seluruhnya sudah menjadi donatur dari kegiatan-kegiatan kami, yang mana setiap minggu Bapak Kapolres selalu menyisihkan rezekinya ya. Jadi setiap Bapak Kapolres Lamongan alhamdulillah semuanya selalu mendukung kegiatan kami. Kami juga kemarin dapat tambahan 1 unit mobil ambulans. Oh, Masya Allah, senang ya mendengarnya ya. Baik. Jadi ini support luar biasa dari banyak pihak termasuk dari lingkungan di mana Aibda Purnomo bertugas ya. Mereka betul-betul sangat mendukung. Oke, saya juga penasaran ini. Anda kan seorang polisi begitu. Terus kemudian banyak berinteraksi dengan ODGJ, dengan gelandangan. Ada yang diantaranya Anda temukan, Anda rawat, kemudian Anda pertemukan dengan keluarga. Apakah ini memang juga menjadi bagian dari tugas Anda di Panit Lantas ini, dan atau memang sebenarnya terpisah dan Anda lakukan secara terpisah juga atau menjadi satu kesatuan ini, Aibda? Ya, siap. Jadi gini Mas, Pak Polisi itu juga manusia juga, ya sama dengan kita semuanya. Yang jelas kita
tidak dibeda-bedakan. Dalam artian itu siapa Pak Polisi, siapa masyarakat, yang jelas polisi itu harus mengabdi juga untuk masyarakat. Sedangkan masyarakat itu kita tidak bisa pilih-pilih. Apa aja kita bantu selagi kita bisa dan selagi kita belajar bermanfaat. Alhamdulillah dengan saya sebagai anggota kepolisian, jadi banyak orang yang makin mendukung, ya makin mendukung, makin ikut campur tangan untuk memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Alhamdulillah per hari ini sudah 5 tahun ini yang sudah tercatat saja, yang sudah bisa kita ketemukan dan kita antar pulang. Itu insya Allah kurang lebih hampir 136 orang. Itu yang 100. Sudah kita antar dan kita ketemukan pulang. Ya, terakhir minggu ini kita kembalikan, kita ketemukan Mas Iwan. Mas Iwan itu kita temukan di alun-alun Lamongan, kita antar pulang ke Jawa Barat. Ya, itu sudah 8 tahun. Terus dari Madiun kemarin kita temukan hampir 12 tahun. Dari Sidoarjo, pokoknya minggu ini insya Allah ada 5 orang yang sudah kita antar pulang. Terakhir Mas Iwan, langsung kita antar pulang ke Jawa Barat. Nah ini Dan, apa yang membuat Anda melakukan ini begitu? Karena tadi di awal saya juga katakan banyak orang loh yang enggan memandang gelandangan, apalagi ODGJ begitu. Tapi Anda malah mendekati, bahkan juga mengantarkan mereka kembali ke keluarganya. Apa yang mendorong Anda berbuat demikian? Karena kita tidak tahu amal perbuatan kita yang mana yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho untuk kita, dan kita juga tidak tahu sampai kapan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di dunia. Ya, jadi kita terus berbuat, dan yang pastinya Mas, nikmatnya luar biasa, tidak bisa diukur dengan materi berapapun. Kalau sudah kita melihat saudara-saudara kita yang mungkin dianggap dia memiliki gangguan kejiwaan, namun setelah kita rawat bisa sembuh, kita antar pulang, kita melihat cucuran air mata seorang ibu, kadang juga saudara-saudaranya yang menganggap saudaranya sudah nggak bisa ketemu, namun bisa kita ketemukan. Itu nikmatnya, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, kita yang menontonnya saja kadang merasa haru dan juga ikut bahagia. Aibda Purnomo, Anda luar biasa ya. Dan memang ketika saya pertama kali menemukan channel Anda ini, wah luar biasa, ini sosok polisi digambarkan oleh seorang Aibda Purnomo. Mudah-mudahan menginspirasi polisi-polisi yang lain juga untuk memberikan pelayanan. Amin. Dan juga mengayomi masyarakat. Aibda Purnomo, saya ingin bertanya, Anda semangat sosialnya tinggi, aksi kemanusiaannya juga luar biasa, insya Allah keikhlasannya juga selalu terjaga ya. Kita mendoakan apa yang Anda lakukan ini, Masya Allah wa tabarakallah, semoga Allah ridho dan juga menjaga keikhlasannya. Amin. Saya ingin bertanya, Anda ini punya jiwa seperti itu dari mana? Apakah dari pernah mondok di pesantren, atau barangkali ada sesuatu apa yang membuat Anda kemudian melakukan itu? Pasti ada dorongan atau ada inspirasi atau ada bekal ilmu yang membuat Anda melakukan itu. Saya mohon maaf, Mas. Saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Semuanya itu karena Allah. Semuanya itu karena Allah. Manusia tidak ada daya upaya. Kalau sampean ngomong begitu, saya mohon maaf, bukan dari saya. Semuanya itu murni lillahi ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada daya upaya. Saya cuma berharap, mohon doanya, mudah-mudahan Allah pantaskan kita semuanya untuk terus belajar baik. Jadi tidak ada dari saya, nggak ada. Kita manusia. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memantaskan kita, menjaga kita sampai akhir hayat. Amin, amin, amin. Saling mendoakan Dan ya. Aibda Purnomo, saya pengen dapat dengar cerita dari Anda, pengalaman yang paling mengesankan ketika Anda bertemu dengan ODGJ, kemudian berusaha mempertemukan dengan keluarganya. Dari sekian ratus yang sudah Anda bantu, ini mana yang paling berkesan? Dan boleh kita dengar ceritanya ya, bagaimana? Ya, yang paling berkesan, yang akhirnya menginspirasi saya untuk mendirikan pesantren lansia. Jadi kemarin kita temukan seorang bapak, kondisinya bukan orang dengan gangguan jiwa, namun dia terlantar. Ya, kondisinya sakit di pinggir jalan, kita rawat selama insya Allah kurang lebih 1 minggu. Akhirnya kita temukan alamatnya di Nganjuk. Kalau nggak Nganjuk, Tulungagung.
Setelah kita antar pulang, ternyata mohon maaf, semua ini rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata keluarganya tidak ada satupun yang mau menerimanya. Oh, Masya Itu Allah. saat bulan Ramadan. Setelah Jadi, itu bapaknya menangis di mobil dan saya pastikan Bapak, kita pulang aja. Jadi Masya bapaknya Allah. sekarang kita rawat ada bersama saya dan dari situlah kita mendirikan rumah pintar yang insya Allah kita akan jadikan pesantren lansia. Masya Allah. Karena saya mikir kalau dia dimasukkan ke panti sosial tidak akan ada yang mau menerima. Masalahnya bapaknya kondisinya sakit. Jadi kalau kita memasukkan lansia itu harus kondisi sehat, Mas. Ya kondisi sehat. Lah saya berpikir kalau bapak ini sudah nggak diterima keluarganya, kalau saya masukkan ke panti sosial mungkin insya Allah juga tidak akan diterima karena kondisinya sakit. Makanya Allah memberikan rezeki, mengetuk Masya pintu. Allah. Kita akan mendirikan pesantren lansia dan insya Allah bulan Agustus sudah siap digunakan. Amin. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Ini barusan Anda bercerita, tergetar hati saya begitu ya. Sebelumnya belum lama ini saya menonton video Anda betapa ada seorang ibu yang akhirnya bertemu dengan anaknya yang terpisah 8 tahun. Menangis tak henti-hentinya, merangkul Ya. tanpa lepas begitu ya. Tapi barusan saya dengar dari cerita Aibda, ada keluarga yang bisa Anda temukan tapi keluarganya tidak mau menerima begitu ya. Ya, Dan betul. justru inilah yang membuat Aibda Purnomo ingin mendirikan yayasan atau pondok lansia begitu ya. Dan Siap. Masya Allah, seru ya mendengarkan ceritanya. Baik, Aibda Purnomo selain juga akrab dengan gelandangan tunawisma, kemudian ODGJ, Anda juga peduli dengan anak-anak yatim dan juga duafa begitu. Bagaimana Anda mengumpulkan atau memanage mereka-mereka yang bisa ikut membantu apa yang Anda lakukan? Adakah komunitas secara khusus ataukah ada tim yang khusus untuk melakukannya? Ya, alhamdulillah di yayasan Berkas Bersinar memang kita beda-bedakan, Mas. Alhamdulillah kita insya Allah kalau tidak salah kita sudah ada 150 relawan. Yang mana itu kita pisah-pisahkan dalam artian untuk tim beasiswa kami tunjuk beberapa guru yang khusus untuk menangani, khusus untuk ojek gratis. Jadi kami tunjuk 16 relawan yang setiap hari harus meminit teman-temannya, tetap kita pandu, terus itu kita bagi. Terus ada lagi guru itu 8. Guru 8 itu kami tugaskan untuk mengawasi kurang lebih 100 adik-adik yatim dan piatu yang setiap harinya dia belajar di yayasan. Jadi tidak bisa kita lakukan sendiri, namun alhamdulillah semakin banyak orang-orang baik, semakin banyak orang-orang yang ingin belajar bersama-sama kita, jadi kita nggak kewalahan. Jadi ada bagian guru untuk beasiswa adik-adik mahasiswa, ada bagian guru yang untuk mengajar adik-adik itu 8 orang, khusus untuk relawan ojek itu ada 16 insya Allah, kalau tidak salah 16 itu setiap pagi melaksanakan. Untuk tim orang dengan gangguan jiwa itu ada 9 orang dan alhamdulillah mohon doanya pagi ini kami akan bertemu dengan 3 dokter spesialis yang insya Allah akan kita lakukan kerjasama. Jadi ke depan kami sudah bisa melaksanakan perawatan sekaligus pengobatan orang-orang dengan gangguan jiwa yang kita miliki sendiri dan akan kita berikan layanan ini secara gratis atas izin Allah. Amin. Oke, baik, Masya Allah. Senang ya mendengar kabar dari rekan-rekan kita yang peduli dan juga mau berbagi. Masya Allah. Aibda, izinkan saya untuk menyapa pendengar saya dan mitra muslim. Adapun juga boleh lo ngobrol sama Aibda Purnomo, polisi YouTuber viral ya, yang aksinya sudah sering kita tonton ya. Kalau ada orang hilang, gelandangan yang terpisah dengan keluarganya, tunawisma dan ODGJ begitu, beliau juga muncul videonya di berbagai tempat. Nah, ini Anda nanti boleh ngobrol ya di segmen terakhir nanti, di segmen ketiga. Ada boleh telepon di 03156245-nya 3 kali, bertanya melalui WA juga silakan. 0855300938. Saya jumpai dulu ada Ibu Sri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali dengerin sampai meneteskan air mata. Sukses terus Aibda Purnomo, semoga sehat selalu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kata Bu Sri Aha Aibda Purnomo. Baik, Aibda, kita rehat dulu ya untuk sejumlah pesan pariwara. Dan satu lagi segmen terakhir, karena selepas ini Aibda akan apel pagi ya bersama rekan-rekan di Polsek Babat Lamongan. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama tamu kita Aibda Purnomo, polisi YouTuber viral. Semua feeder turun ya. Oke, kita lanjut setelah jeda. Ada Pak Haji, ayo kita salim. Beli air santri di toko Suara Muslim. Kunjungi toko Suara Muslim. Belanja berkah untuk media dakwah. Ayo pendengar Suara Muslim, beli air santri di toko Suara Muslim. Ya, di toko Suara Muslim. Hubungi dan lihat katalognya di WA Bisnis Toko Suara Muslim 0811 3330 938. Assalamualaikum warahmatullah. Hello Indonesia. This is Usama Mutlaq from Jordan. Stay tuned on 93.8 FM. Suara Muslim, Surabaya. Bahwasanya orang-orang yang alim itu adalah orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui dan ilmunya itu sesuai dengan apa yang telah diamalkan. Jadi ilmu tidak hanya sekedar dicari, akan tetapi ilmu itu diamalkan. Karena memang disebutkan bahwa tujuan mencari ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah al-ilmu lil ilmi, yang kedua adalah al-ilmu lil amal. Jadi begini, kalau saya membaca Al-Quran tidak pakai dibuka, tapi ya ayat-ayat surat yang di dalam Al-Quran itu apakah nilainya sama dengan yang membuka Al-Quran gitu loh, hadapan Allah itu pahalanya. Mitra Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti terus program Ulumul Quran setiap Rabu jam 5:30 pagi bersama saya Muhalimin Mahir LCMA di Suara Muslim Radio Network. Tentang kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, nggak ada hubungannya sama sekali dengan yang ditulis oleh orang yang coba mengkaburkan sejarah gitu ya, yang mengatakan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman dari Sleman, kemudian Ratu Balkis itu ada di Wanasaba gitu. Jadi kita merujuk kepada tafsir, itu sudah sangat jelas sekali dalam Al-Quran Al-Karim sudah dijelaskan. Ready semua? Baik, kita lanjutkan ngobrol dengan tamu kita. Mitra Muslim, di masa pandemi yang tak kunjung selesai ini tentu berdampak ya pada ekonomi dan juga pendapatan banyak orang ya. Mulai dari turunnya income hingga pemotongan gaji atau bahkan juga kehilangan penghasilan alias terkena dampak PHK. Tapi tenang Mitra Muslim, di setiap krisis pasti ada jalan yang Allah bukakan untuk umatnya yang yakin ada hikmah di balik musibah. Jadikan momentum pandemi ini untuk belajar menghasilkan uang melalui investasi di pasar modal saham syariah secara aman, mudah, legal, halal, dan barokah tentunya. Nah, ada Coach Dodi Eka Putra STWPPE. Beliau ini berpengalaman lebih dari 15 tahun di dunia investasi saham syariah ya. Anda akan dibantu secara online tentang saham syariah agar bisa konsisten mendapatkan hasil investasi 1-5% per hari hanya melalui ponsel di tangan Anda. Nah, Mitra Muslim, spesial pandemi 2021 ini, kelas online saham syariah senilai Rp499.000.
Dan khusus bagi Anda yang ingin mendapatkan tiket gratisnya, ada tiket gratis ya. Anda tinggal kunjungi dan daftar saja di laman www.cerdassaham.com. Sekali lagi, www.cerdassaham.com. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda boleh bertanya melalui pesan WhatsApp di 0851 56649897. Sekali lagi, silakan Anda catat ya. 0851 56649897. Kita masih bersama dalam program tamu kita, dan tamu kita pagi hari ini adalah Aibda Purnomo. Beliau ini adalah Panit Lantas Polsek Babat Polres Lamongan, Jawa Timur. Beliau ini seorang polisi dan juga YouTuber yang kontennya luar biasa ya, banyak menyentuh. Boleh deh Anda kunjungi, dan juga jangan lupa subscribe, kemudian komen, like, dan juga sebarkan agar kebaikannya, semangatnya untuk terus belajar baik juga bisa didengar dan diketahui oleh banyak orang ya. Channelnya adalah Purnomo Belajar Baik ya. Aibda Purnomo, Anda beruntung ya bersama orang-orang yang dekat dan juga mendukung dengan Anda, sehingga kebutuhan aksi sosial bisa membantu banyak orang cukup dimudahkan begitu ya. Dan saya dengar juga Anda juga cukup kreatif ya dalam menghimpun dana. Yang saya dengar Anda pernah jualan telur, kemudian jualan tanaman bidara juga. Boleh cerita di balik ide-ide untuk menghimpun dana dan diniatkan untuk beramal ini? Bagaimana Aibda Purnomo? Ya, alhamdulillah. Jadi gini Mas, yang jelas semuanya itu kalau memang kita bisnisnya sama Allah, itu untungnya sangat luar biasa. Jadi begini, kalau boleh cerita, saya dulu pernah jual pohon bidara. Pohon bidara itu saya ganti namanya dengan pohon bidara polisi, tujuannya biar masyarakat itu lebih dekat sama kita, lebih dekat sama Polri, karena antara Polri sama masyarakat itu tidak ada bedanya. Awal mulanya saya jual pohon bidara itu, saya nyari untung 10.000 per satu pohon. Yang mana keuntungannya itu, seluruh keuntungannya kita pakai untuk membantu sesama. Ya. Namun saya berpikir bahwa untung 10.000 itu kurang, karena kalau kita pakai bedah rumah nggak cukup. Saya ganti metode bahwasannya pohon bidara akan kita ganti dengan sedekah pohon bidara. Jadi orang boleh mengambil secara gratis pohon bidara, berapapun itu jumlahnya, dengan cara bersedekah. Sedekah seikhlasnya. Sama juga pada saat saya bersama teman-teman membuat sedekah telur polisi. Jadi di saat pandemi kemarin, sampai saat ini kami memiliki 20 penjual telur, yang mana seluruhnya kami kasih gratis, Mas. Ya, tujuannya saudara-saudara kita yang terdampak pandemi dia bisa bangkit secara ekonomi. Dan seluruhnya kami kasih nama embel-embel sedekah. Hasilnya sangat luar biasa. Terkadang orang beli satu pohon bidara itu bayar 1 juta. Terkadang orang beli telur itu cuma 1 kilo bayar 500.000. Karena mereka semuanya tahu bahwasannya hasil penjualan pohon bidara, hasil penjualan sedekah telur. Dan terakhir kami kemarin mengajak 12 bapak-bapak yang memang sengaja kami pilih untuk berjualan sedekah es polisi. Sama. Jadi hasilnya untuk sedekah es polisi itu kita kumpulkan selama 1 bulan, seluruh hasilnya akan kita kasihkan lagi ke bapak-bapak yang mau ikut berjualan. Kita kasih modal, seluruhnya kita gratiskan. Alhamdulillah, dari jualan es, dari jualan telur, dari jualan pohon bidara, kita sudah bisa melaksanakan 13 bedah rumah, yang mana masing-masing rumah kita budget maksimal 25 juta. Allahu Akbar. Masya Allah. Semuanya atas kebesaran Allah. Oke, seru ya. Ini menjadi inspirasi buat kita ya, terutama dari nama channelnya aja ya, terus belajar baik begitu ya. Tadi Aibda, kita lakukan aja hal sekecil apapun kebaikan gitu. Kita tidak pernah tahu mana kebaikan itu yang nanti akan menghantarkan kita ke jannahnya, ke ridha Allah begitu ya. Itu yang luar biasa. Aibda, saya boleh kunjungi ya untuk komentar-komentar dari Mitra Muslim. Anda juga boleh ngobrol kok dengan Aibda Purnomo ya. Silakan deringkan 031 5624
kalimatnya 3 kali. Saya tidak bisa berkata apa-apa mendengar cerita yang baru saya dengarkan, Aibda Purnomo. Saya berharap ada Bapak polisi yang lain berjiwa seperti Pak Aibda. Saya berdoa semoga Pak Aibda lebih dilancarkan Allah dan diberi kesehatan. Dari Pak Sai yang ada di Pacet ya. Seandainya ada 10 orang polisi seperti Pak Aibda, mungkin negeri ini aman dan banyak berkah yang Allah berikan karena mulianya kegiatan yang Bapak lakukan. Banyak doa-doa mengalir buat Aibda Purnomo ya, kita aminkan. Insya Allah menjadi keberkahan dan juga penyemangat buat kita semua di pagi hari ini. Kemudian ada juga Ibu Endang. Saya salut dengan kerja kerasnya Pak Aibda Purnomo yang sangat mulia dan memotivasi banyak orang. Apakah kendala-kendalanya? Apakah suka dukanya selama melakukan kegiatan ini? Saya ucapkan semoga niat mulia Aibda Purnomo dibalas oleh Allah SWT. Berbagi dukanya bagaimana atau kendala-kendalanya? Aibda, Ibu Endang pengen mendengar cerita Anda. Kalau untuk kendalanya, ada saja kendalanya. Terkadang waktu bayar gaji guru kita belum siap. Waktu kita menemukan orang dengan gangguan jiwa, tempat kita belum punya. Kemarin kita antarkan pulang, keluarga menolak. Namun yang jelas, kita terus berjalan. Allah akan siapkan, Allah akan mampukan. Jadi insya Allah mohon maaf kalau memang ada kendala itu karena memang kita belum dipantaskan Allah untuk dapat. Namun kalau memang kita sudah dipantaskan Allah, kita akan semuanya akan lalui dengan baik. Contoh, kemarin kita tidak punya tempat, hari ini, bulan ini, Allah mudahkan ini untuk tempat untuk orang-orang dengan gangguan jiwa, terlantar, kita disiapkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mohon doanya saja, tidak ada kendala, semuanya Allah mudahkan. Selalu bersemangat ya Aibda Purnomo apapun masalahnya gitu. Kalau saya saksikan channelnya itu luar biasa loh, ada ODGJ yang rambutnya gimbal banget yang yang tadi saya katakan mungkin orang melihat aja gak ogah begitu, tapi beliau mendekati, merawatnya, memberi baju, bahkan ada sejumlah juga yang duafa diajak belanja ke swalayan supermarket, dan syukurnya apa yang beliau lakukan ini mendapat dukungan banyak orang ya. Ada Ibu Nini nih ya, sangat menginspirasi sekali tamu kita hari ini. Sebenarnya sudah sangat lama saya ingin membuat video-video yang bisa menginspirasi penonton YouTube, tapi bingung bagaimana mengawalinya. Apa ada keahlian khusus atau trik khusus ya untuk bisa menjadi YouTuber yang bisa menginspirasi banyak orang dan bisa mengajak kebaikan begitu ya. Oke, ini barangkali mewakili pertanyaan saya, bagaimana ide-ide kreatif dari Aibda Purnomo juga, termasuk mungkin yang penasaran bagaimana ceritanya bisa nemu Pak Guru Andi yang susah, bekerja keras luar biasa tanpa menyerah, mengajar di pedalaman di tengah hutan, bergonta-ganti motornya butut, kemudian dihadiahi motor. Itu gimana cerita di balik ide membuat konten seperti itu? Yang menarik juga ini ada prank-pranknya juga waktu itu ya Aibda Purnomo ya, ada pranknya gitu. Saya sempat mikir tega banget sih Aibda Purnomo melakukan itu gitu. Gimana itu ceritanya? Jadi alhamdulillah, itu akhirnya sudah setahun yang lalu, Mas. Betul, setahun sudah yang lama lalu, ya. Saya membaca sebuah berita online bahwasanya ada seorang guru yang sangat luar biasa. Lah, terus tanpa sadar mendekati hari guru kemarin ya kalau nggak salah, saya coba buka lagi. Ternyata tetangga saya sendiri, orang Lamongan sendiri, meskipun dia mengajarnya di daerah Jombang. Terus kemarin kami ke sana, rencana memang kami belikan sepeda motor biasa, namun karena memang tujuan kita bersama-sama donatur, bahwa uang itu memang harus dipakai untuk beli sepeda motor yang dikhususkan untuk mengajar. Namun Masya Allah, itu tidak sebanding sama perjuangan Pak Guru Andi yang sudah hampir insya Allah 17 tahun ya. Masya Allah. Yang ngajar sampai ganti 10 sepeda. Rencana Allah, memang semuanya rencana Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ampunan atas segala kesalahan kita dan Allah memberikan
ridho untuk kita semuanya. Baik, ini seru-serunya mau ngobrol panjang lebar ini, tapi memang waktu membatasi. Saya tuntaskan untuk membaca sejumlah komentar. Ibu Rika yang ada di Cimahi, Masya Allah, semoga sehat dan diberi kemudahan dan kelancaran. Semoga Allah gerakkan lagi orang-orang seperti Bapak ya. Bapak menjadi contoh semangat dan juga perjuangan. Terima kasih Bu Rika. Kemudian Ibu Sri Kasiati. Saya langsung buka channel YouTube-nya begitu katanya ya. Oke. Jangan lupa subscribe dan juga bagikan kalau itu kebaikan ya. Dan insya Allah semuanya isinya adalah kebaikan. Kemudian satu lagi terakhir saya baca ini rupanya sesama polisi nih ya. Aibtu Marsudi di Polsek Taman Sidoarjo. Dan mohon izin bertanya apakah sudah bekerja sama dengan Dinsos untuk memberikan pelatihan-pelatihan tertentu agar dapat mandiri setelah kembali di masyarakat. Bagaimana Aibda Purnomo? Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan pihak dinas sosial. Jadi kita kalau menemukan orang kita selalu koordinasi. Kita juga kemarin beberapa kali melaksanakan pelatihan-pelatihan. Makanya ke depan kami membuat pondok pesantren lansia itu pun kita harus koordinasi dengan pihak dinas sosial. Alhamdulillah. Baik ya, dan memang luar biasa banyak pejabat dan juga tokoh yang dekat sama Aibda Purnomo yang turut membantu. Aibda, sayang sekali waktu membatasi, boleh sedikit penutup apa yang ingin disampaikan kepada mitra muslim, terutama motivasi terus belajar baiknya ini dan melakukan kebaikan sekecil apapun. Insya Allah ini adalah kalimat yang sederhana tapi sangat menginspirasi. Apalagi yang ingin disampaikan sebagai penutup? Ya, sebagai penutup kami mohon doanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho. Jadi sesama manusia kita dilarang saling menilai. Ya, jadi kalau bisa kita selalu berbuat baik, kita selalu bergandeng tangan. Kalau dulu ada bahasanya menolong itu dengan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Namun sekarang tangan kanan tahu, tangan kiri tahu, seluruh tangan harus tahu semuanya. Karena semakin banyak tangan-tangan yang tahu, insya Allah semakin banyak juga orang-orang yang bisa tersenyum di antara kita. Oke, baik ya. Terakhir Aibda, boleh tidak nih ada sejumlah yang bertanya bagaimana kalau kita ingin berkontribusi di kegiatan Aibda Purnomo, nomor telepon ataupun juga nomor rekening dan alamat boleh disampaikan? Siap. Jadi untuk kontribusi melalui nomor WA saya boleh, mohon izin. Assalamualaikum, nomor WA saya 081333180664. Untuk nomor WA 081333180664. Dan untuk yang mau membantu kegiatan ini bisa langsung melalui rekening Yayasan Berkas Bersinar Abadi. Nomor rekening 178-006-3999. Saya ulangi, mohon izin. Bank Mandiri atas nama Yayasan Berkas Bersinar Abadi, nomor rekening 178-006-3999. Barakallah, mudah-mudahan Allah ridho. Amin. Dan untuk Anda yang terlewat mencatat, boleh hubungi Gatekeeper, hubungi saya atau juga WA Suara Muslim. Nanti tentu dengan senang hati kami akan membantu. Aibda, di dalam waktu boleh berkenan untuk ngobrol lagi bareng kami ya? Siap. Insya Allah. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum, Aibda Purnomo. Waalaikumsalam. Ya, mitra muslim, seru ya ngobrol. Ini banyak juga pertanyaan yang mengalir di WA Suara Muslim. Tapi apa daya, memang waktu yang membatasi. Mudah-mudahan di lain waktu kalau ada cerita baru, Aibda Purnomo bisa berbagi cerita kembali bersama kita ya. Terima kasih Anda telah mendengarkan produser Elsa Harinsa. Saya Abdul Qahar pamit. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maksud engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertobat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.